Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-iktisama muhimmun likulli mu'min. La ilaha illallahul wahidul ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatil alamin. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah subuh yang Allah cintai. Ini minggu kelima ya, pantesan ya. Jadi tadi Rodotul Jannah minta saya kuliah subuh ya. Musaloka sini, Nurul Iman, Ustaz sini ya. Saya bilang, saya terbayang wajah Mas Kris, terbayang wajah Pak Toto. Wah, walat saya ini kalau Rodotul Jannah kan cuma 3 menit dari rumah ya. Enggak lah, saya udah komitmen. Ya, mungkin karena minggu kelima itu. Baik jamaah yang saya muliakan, pagi ini karena masih Syawal kita halal bihalal sajalah ya. Secara sederhana arti halal bihalal itu adalah menghalalkan tata pergaulan atau interaksi sosial yang haram. Nah, kadang-kadang kita ada ucapan yang menurut Allah itu haram. Ada gestur tubuh, gimmick ya, itu yang menurut Allah tidak halal. Ada kebijakan, ada diskresi dan seterusnya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dimensi kita adalah ada ruh, ada dimensi nafsu bumi. Maka jamaah yang saya muliakan, halal bihalal itu maknanya sederhana seperti itu. Nah, halal bihalal itu terkait dengan 3 aspek. Aspek yang pertama, halal bihalal itu dikaitkan tentu dengan Idul Fitri. Secara gampang, ya, menurut Pak Fahmi saya kira ya setuju ya Pak Fahmi ya, bahwa itu kembali. Ya, fitri itu maknanya ada 2. Kalau mau menggunakan hadis man aftara, barang siapa yang tidak puasa, aftara ya, maka ada istilah iftar. An aftara bi ghairi, tanpa rukhsatin, tanpa dispensasi yang dibenarkan oleh syariah. Fala yuqbal saumuhu, maka Allah enggak mau menerima puasa si hamba itu kula dahrin, sepanjang masa. Maksudnya kalau ada orang yang tidak ada rukhsah tapi malah enggak puasa, itu kata hadis menyebutkan kalimatnya aftar. Maka artinya apa? Kembali fitri, sarapan. Nah, kira-kira gitu. Karena aftar artinya makan. Makanya ketika bulan puasa tiap pagi nggak boleh sarapan, nah begitu 1 Syawal fitri boleh sarapan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, kalau mengacu di hadis riwayat Imam Bukhari itu, kullu, setiap mauludin, bayi, yuladu, dilahirkan ala fitratin, atas fitrah. Babawahu yuhawidani au yunasirani ayuma jisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan si bayi ini berfaham, berideologi Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi kah. Tidak ada kata fitrah di sini. Nah, fitrah di sini maknanya apa? Fitri, suci. Maka Idul Fitri maknanya kembali kepada kesucian diri, kefitrahan diri, jati diri. Ya. Makanya orang-orang yang beriman ketika bulan Syawal ini adalah, kata para ulama, kasobi waladat umuhu. Itu adalah laksana bayi-bayi besar yang baru dilahirkan ibunya. Ya. Apa ciri bayi Bapak Fahmi? Ciri bayi apa kira-kira? Kalau setuju dengan saya, ciri bayi ada 3. Suci badannya, fisiknya bersih. Bayi itu habis subuh belum mandi, belum gosok gigi, coba dicium bayi. Resep ya. Coba bayi umur 62 tahun. Belum mandi, belum gosok gigi, dicium. Wah, cecek dia mabok kali. Jadi jemaah yang saya muliakan, halal bihalal itu terkait dengan Idul Fitri. Itu 1. Yang kedua, halal bihalal itu terkait dengan
yang namanya silaturahmi dan silaturahim. Kenapa saya menyebut dua terminologi ini? Ya karena ada sedikit perbedaan, walaupun kelihatannya sama. Kalau silaturahim, silahkan artinya menghimpun yang berserakan, merekatkan yang retak, ya, menyatukan yang terpisah. Itu makna silah. Nah, yang berbeda kata rohim dan rohminya ini. Kalau rohim, ya rohim maknanya. Ada yang di ibu kita, istri kita, itu rahim. Maka rahim maknanya di sini adalah kuroba, kerabat. Maka silaturahim itu lebih tepatnya diletakkan yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi kekeluargaan, yang masih ada hubungan keluarga. Arisan keluarga silaturahim, undangan abang makan-makan silaturahim, mamang kita ngundang silaturahim, engkong kita ngundang silaturahim, ponakan kita ngundang silaturahim. Kenapa? Karena masih hubungan dengan rahim tadi, masih ada hubungan darah, ya. Dan ini menunjukkan bahwa urusan keluarga itu penting sekali, karena fakta sosialnya kadang-kadang ada orang sama orang lain baik banget, tapi sama adiknya itu Mama Jerry, ya, sama mamangnya buru-buru dikasih rengginang, keplak aja ora. Jadi itu untuk menegasikan bahwa kerabat itu penting dalam perspektif Islam. Maka silaturahim itu penting. Kita cek misalnya di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah berfirman apa? Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuatlah baik kepada, ternyata urutan pertama walidain, mak bapak dulu. Jadi sebelum ke orang-orang jauh-jauh, mak bapak dulu maksudnya gitu. Ya. Ziarah mah sampai ke Kudus, ya, sampai ke mana itu? Ke Madura. Mak bapaknya teang-teang nungguin baik. Ini bocah kemana ya anak saya ya? Apa takut dimintain apa namanya angpau? Ma bapak mah nggak mikirin itu, anak dateng be udah girang bae udah, ya begitu kira-kira ya Pak Jawir ya. Zikirnya nggak putus-putus ya, walaupun udah selesai salat zikir terus. Kalau ahli langitan itu begitu ya. Nggak kelihatan dari sini zikir aja luar biasa. Jadi apa itu orang, jadi yang harus diperbaiki ya, yang dibaikin baik itu didatangi, diapain, itu mak bapak dulu ya. Apalagi di surat Al-Isra ayat 23-24 mah ada 7 larangan, bahkan Allah sendiri yang memberikan aturan itu, bukan Nabi Muhammad. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi hendaklah kalian berbuat ihsan itu kepada ibu bapak. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun ketika orang tuamu sudah sepuh di antara keduanya atau salah satunya, fala taqul lahum ufin, jangan ngomong kencang. Ya, fala taqul lahum jangan ngomong uf atau ah. Yang ketiga wala tanhar huma. Yang keempat waqul lahum qaulan karim, kalau mau ngomong yang memuliakan. Yang kelima waqfid lahum janahadzulli, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Minar rahmah, yang keenam sayangi mereka dengan tulus. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan mereka siang dan malam agar diampuni dan dirahmati Allah. Ini Allah langsung yang memberikan kaidah. Jadi wabil walidain ihsan. Ini makna silaturahim itu di situ. Orang tua dulu prioritas. Ya. Makanya kemarin alhamdulillah orang maksain pulang kampung. Saya yakin salah satu magnetnya karena di kampung masih ada orang tua walaupun satu orang. Maka saya kemarin waktu pulang itu, ya Allah, sejak bujuk saya lahir belum pernah ngalamin mudik yang kayak gini. Udah nyari-nyari info sampai mateng supaya agak longgar. Ya Allah, kalau kejebaknya bukan main, luar biasa. Tapi saya bisa memahami dan memaklumi. Ya. Di rumah masih ada orang tua yang mungkin orang tuanya Darmaji, Miun, Mian,
pulang ya Tom, kira-kira begitu. Ya namanya kan Darmaji bu anaknya. Masa namanya Mikael orang Cilacap, Mikael ya gak pantas. Bunyamin masih pantas ya Pak Ji ya. Kalau Mikael orang pantas apa Toto mau udah pantas bae orang sono mah. Dari mulai Brebes sampai Purworejo Pak Toto pantas ya. Karena ada onya ya. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian wadil kurba yang mau harus dibaiki itu kurba, kerabat, keluarga. Kalau mau ngasih duit, ya keluarga dulu diprioritaskan maksudnya. Kalau mau didatengin orang tua dulu lah. Sebelum relasi, rekanan dan tetek bengeknya itu orang tua dulu, keluarga dulu. Wadil kurba. Lalu ayat ini mengatakan wal yatam baru anak yatim. Pertanyaan saya Pak Fahmi, kenapa yatim nomor 3? Ayo. Kan enggak ujug-ujug. Allah pasti kan Quran kan enggak main-main, peletakan. Saya kira Pak Mamit terlalu cerdas untuk menjawab. Ini pertanyaan terlalu remeh ya, maka saya aja yang jawab. Biar nggak ngantuk ya. Nah karena kalau orang tua kan orang tua kita, kalau nggak kita siapa yang ngurusin? Ya nggak? Mungkin orang tua kita nggak mau di pantai asuh, pantai jompo kok. Terus keluarga, lah kalau nggak kita siapa? Lah kalau yatim kan banyak yang ngurusin, lembaga, institusi, tetangga, orang kaya, pejabat. Biasanya anak orang yatim tuh semua open. Apalagi anak yatim yang emaknya masih muda. Iya betul ya. Masih sekitar 35, 40. Alah, sudon aja. Maksudnya dibantuin, maksudnya begitu. Ya kalau nggak dapat akar erotan ya apa? Kalau nggak dapat erotan akarnya. Nah jadi yatim kemudian masakin, bahkan masakin nomor 4. Ini menunjukkan silaturahmi itu penting sekali. Udah di surat An-Nahl ayat 90 yang selalu dibaca khotib ya, lalu Jumatan kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallah sesungguhnya lagi Allah ya'muru memerintahkan, innallah ya'muru bil adli agar kalian bersikap adil, wal ihsan dan berbuat baik kepada siapa? Urutan pertama wa ita idil kurba, kepada keluarga kerabat, bantu mereka duluan. Ini ayat-ayat nggak main-main, di Al-Baqarah 177 juga sama. Maka silaturahim itu adalah yang ada hubungan dengan rahim nenek kita, ya, buyut kita. Itu harus diperhatikan. Jangan main-main, yang jauh-jauh udah, yang dekat malah kagak. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau silaturahmi? Ya, rohmi dari kata rohman, kasih sayang. Nah, kalau ini sifatnya adalah general, universal, ya, bahwa kita ini bersaudara, ukhuwah. Ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah wataniyah, sebangsa. Itu cocok dengan silaturahim. Misalnya undangan partai, lintas partai, silaturahmi itu. Ukhuwah basyariyah sama manusia dan sebagainya. Jadi itu kalau mau dipetakan, tapi sebenarnya dua-duanya ya boleh-boleh aja. Wong kita juga ujungnya itu kan dari nenek yang sama, kakek yang sama, ya ada kaitan semua sih. Ya tapi ini kan istilahnya apa namanya? Kalau masih bisa seperti itu ya seperti itu. Jadi ahli balaghah terkait dengan silaturahim dan silaturahim. Nah, yang ketiga, ahli balaghah itu terkait tentu dengan ta'afu. Apa ta'afu? Saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, saling memaafkan. Kalau bicara saling memaafkan, kita bisa baca ayat yang selalu ya dikaitkan dengan maaf memaafkan, yaitu Al-Imran 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ya ila magfiratin.
dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Jemput ampunan Allah, itu maknanya. Ketika orang sudah menjemput ampunan Allah, maka kaidah yang lain muncul. Idza kanatil maghfirata fiha rahmah. Kalau ada kalian jemput ampunanku, kata Allah, maka kewajibanku memberikan rahmat. Oh, ternyata rahmat itu dibalik ampunan. Contohnya banyak. Surat Al-Anbiya ayat 87 mengenai sosok Nabi yang meninggalkan umatnya karena kesel. Itu siapa? Nabi Yunus. Karena kesel, beliau naik kapal laut. Ternyata kemudian kapal lautnya itu tidak stabil, ya. Akan nahkoda itu ngerti, ini karena overload muatannya, ya. Barang-barang sudah diturunkan, tapi tetap kapal itu tidak mau bergerak. Maka si nahkoda yang sudah senior pengalaman ini harus ada mohon maaf, daripada yang lain celaka, yang ribuan, lebih baik ada yang mengalah. Ya, kalau mungkin yang dicari itu ya yang ampeg kali, yang bengek, yang bagaimana ya. Tapi itu juga tidak adil, karena aspek humanisme, kemanusiaan juga harus dihargai semua orang. Akhirnya supaya adil bagaimana caranya? Ya sudah, diundi aja. Diundi kan gak ada yang merasa terpojokkan. Nanti yang dapat dia berarti mohon maaf dia harus turun dari kapal ini. Ya nanti dibantu pakai pelampung, pakai ini kan. Begitu diundi 3 kali yang dapat Nabi Yunus mulu. Emang dia lagi kesel kan meninggalkan umat. Singkat cerita, ya mau tidak mau beliau harus komitmen turun. Nah begitu turun Allah takdirkan, maksudnya Allah takdir, Allah setting ya. Lalu menggerakkan seekor ikan itu untuk memakan Nabi Yunus. Singkat cerita, logika sederhananya Pak Jawahir, orang dimakan ikan gede, apa kemungkinannya? Cuman 2 kemungkinannya. Kalau nggak dilumat oleh lambungnya ikan paus, atau yang kedua kehabisan oksigen. Itu kemungkinan pakai teori bumi ya, logikanya pasti seperti itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena ini by design, by setting, yang nyeting Allah. Seperti kenapa Nabi Adam turun Pak di bumi? Itu yang nyeting Allah sebenarnya. Lah kalau Nabi Adam nggak turun, Pak Jawir nggak lahir. Mau Nabi Adam di surga mulu, anak keluarganya di sono. Makanya bumi harus ada yang jadi khalifah. Menjadi khalifah nggak bisa, malaikat nggak bisa, jin berantem mulu. Ya Nabi Adam lah. Maka Allah men-setting itu. Ya, pelajarannya di situ maksudnya. Nabi Yunus akhirnya 40 hari 40 malam. Nah, tetapi ada pelajaran. Allah mengajarkan pelajaran di situ. Nabi Yunus kemudian mengaku bersalah meninggalkan umatnya. Lalu tadi beliau mengakui kesalahannya dengan menyenandungkan ya ampunan di surat Al-Anbiya 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka, ini sesungguhnya aku, kuntu adalah diri saya, adalah minaz zalimin, termasuk orang yang menganiaya diri. 40 malam Pak, enggak sehari. Ya, 40 hari 40 malam. Padahal kelasnya Rasul. Itu kalau baru doa cuman seminggu udah pengen dikabulin baik. Lente siapa toh? Rasul kagak, wali bukan. Sabarlah, Nabi Rasul aja 40 malam gitu ya. Nah akhirnya Allah kemudian menurunkan rahmah, memerintahkan si paus minggir. Ya. Kalau nggak diperintahkan Allah, kalau nggak disetting Allah, kira-kira paus kemana Pak? Kemana tahu baik, bisa ke lautan Atlantik bisa, ya enggak? Tapi karena didesain Allah, minggirnya ke pantai. Begitu di pantai, lalu Allah juga mengilhamkan si paus, keluarkan hambaku keluar. Begitu keluar di pantai, Allah juga memerintahkan kambing.
Kambing untuk menyusui, logikanya nggak ada di pantai kambing tiba-tiba datang nyusuin orang yang nggak pakai akal lah itu mah. Dari lo kambing mau ujuk-ujuknya kagak bisa, ya kambing apa itu? Kambing sekolah. Ya kecuali kambing sekolah. Ya yang ada malah mungkin di teladung bisa tuh orang kalau begitu di pantai. Nah kemudian dikasih air ASI oleh siapa namanya? Oleh kambing, ya. Jadi ini juga ada hikmahnya. Susu kambing itu bagus untuk recovery physically. Ada dokter lah saya kira. Apalagi yang dari Garut itu, etawa ya namanya, itu mahal ya, susu kambing. Lalu kemudian Allah tumbuhkan apa? Pohon lagu, tapi otomatik tumbuhnya. Nggak nunggu kelamaan gitu. Kalau kita nanam labu kan ya bisa 4 bulan 5 bulan. Nah ini mah pohon kemudian langsung buahnya langsung matang gede lalu dimakan oleh Nabi Yunus. Singkat cerita Nabi Yunus kemudian segar lagi walaupun ada prosesnya ya secara sunatullah. Nah jadi jamaah yang saya muliakan, kenapa Nabi Yunus diselamatkan? Ampunan beliau minta. Nabi Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu umatnya kan bandel ya, bahkan termasuk anaknya. Itu pernah beliau meminta kepada umatnya agar minta ampunan. Itu di surat Nuh ayat 10-12 itu. Istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi ambalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hai kaumku, mintalah ampun kepada Rabbmu, Tuhanmu, maka niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk membasahi bumi kalian yang kering. Allah juga akan memperbanyak anak dan harta buat kalian, dan Allah akan mengalirkan sungai serta menghijaukan tumbuh-tumbuhan sebagai simbol dari hidup yang sejahtera. Itu Nabi Yunus. Tapi ampunan dulu dijemput. Tapi yang paling fenomenal Nabi Adam. Nabi Adam itu 40 tahun ya dipisah oleh Allah dengan istri tercintanya yang kecantikannya itu separuh wanita dunia ada pada Siti Ibu Hawa. Kira-kira Bapak mau nggak pisah sama istri yang kecantikannya separuh wanita di dunia ada pada dia? Kira-kira mau pisah nggak kira-kira? Oh nggak amat. Kalau perlu musim hujan terus ya, kerjanya online saja sudah. Saya kemarin ngisi tausiah pengantin lawas Mas Riz. Yang lakinya Mas Warso umur 74. Yang perempuannya Ibu Maisarah tahun 71 seumuran saya. Umurnya 51. Saya bilang ini pengantin lawas ngapain dinasehatin lah, udah apal ini. Ada ketawa. Jadi jamaah yang saya muliakan, ampunan jemput. Wasari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kata Allah, tidak hanya minta ampunan, tapi kalian juga tuju itu ya, yang namanya surga seluas langit dan bumi. Maknanya ada dua. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menuju surga? Maknanya pertama, kita boleh kalau beramal kebaikan berharap dimasukkan surga. Boleh, asal jangan diumumin. Saudara-saudara, saya mau sholat tahajud, semoga Allah memberikan saya surga. Balaka ciprut, nggak usah ngomong. Emang Allah nggak denger apa? Udah. Bahkan bisa menjadi wasilah. Amal soleh itu bisa jadi wasilah. Wajah wahir sedekah 1 juta umpama kata. Wajah wahir lagi sakit bisul misalnya. Ya Allah, dengan keridhoanmu ya Allah, aku telah bersedekah 1 juta. Aku mohon ya Allah, jadikanlah amal soleh ini wasilah agar Engkau berikan rahmat kepadaku, menyembuhkan bisulku. Boleh berwasilah dengan amal soleh, asal sekali lagi diam-diam, enggak usah ada yang tahu, kira-kira begitu. Nah itu maknanya. Kita boleh berharap, Allah sendiri yang nyuruh kok. Ya, tujulah itu surga. Nah yang kedua maknanya apa? Kenapa Allah menyuruh kita menuju surga? Maknanya adalah, mohon maaf, kuis lagi. Pak Jauhir lagi yang enak udah zikir mulu dari tadi. Kuisnya adalah
Pak Jawahir, kampungnya yang asli di mana? Ya, yang asli. Ya, berarti waktu ngaji ngantuk ini. Coba Pak Jawahir tanya Kiai, tanya Ustaz. Kampungnya orang beriman ini sebenarnya bukan di Kudus, bukan di BSD. Di mana kampung kita? Kampung kita itu di surga. Wong kakek kita juga dari surga dulu, ya balik ke surga lagi lah. Kan begitu ya? Kan kata orang Kudus, ning dunya mau mampir ngombe. Ya kan, betul kan Pak Jawir? Ngombe sebentar. Ngombe itu sebentar. Saya nggak ada yang diombe nih, mana ombenya? Oh iya, nggak apa-apa. Enggak, ini mah bukan nyindir, bukan. Ini mah lagi lempengannya ini aja juga nggak apa-apa kan? Jadi cuma mampir ngombe sebentar. Nah, nanti pulang yang paling terakhir kampung kita ya tadi surga. Ini loh yang jarang kita sadari. Di BSD bukan kampung kita, ini mah titipan. Kalau surga hak milik nanti. Di sini kan bukan hak milik, titipan statusnya. Secara spiritual titipan. Rumah titipan Allah, ya kan? Pekerjaan titipan Allah, istri titipan, keluarga titipan. Semua titipan. Mau bapak punya istana juga, buktinya apa? Lah begitu ada tsunami habis kok. Tapi kalau surga establish. Ente sadar Pak ya, tau? Mudah-mudahan bini ente cantik ya. Kayak Muzdalifah kalau bisa. Semalam habis lebih halal di Pondok Paguluan, pulang malam banget. Makanya jadi waduh, bangun apa kagak ini ya. Maka rada serak nih, maka aus. Susah lagi tong ini ngapa ya? Waduh, ente kagak ikhlas kayaknya ini. Enggak bercanda ya, bukain, minta tolong maaf ya. Jadi kampung kita di surga ya. Itu yang harus kita tanamkan. Sampaikan ke anak-anak kita juga. Nah, kampung kamu itu bukan di dunia ini. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Kana miqdaruhu alfa sanatin. Sehari akhirat 1000 tahun di BSD. Kalau kamu nak umurnya 70 tahun, kamu cuma hidup 2 jam nak. Karena itu bukan kampung kita. Kampung kita itu adalah surga. Itu maknanya. Baca Wahir ya. Jangan ngomong Kudus ya. Kalau tanya malaikat, kampung kamu mana? Kudus. Kudus habis kata malaikat. Udah hilang. Lah kalau kiamat Kudus kagak ada Baca Wahir. Lah masih ngejublek bae. Enggak ada. Nah, itu makna apa? Wasari ulama magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal uiddat lil muttaqin. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu apa sih? Ya udah gampangnya ada di kata takwa itu sendirilah orang takwa itu. Pertama tawadu. Orang tawadu itu bagaimana sih? Orang tawadu itu melihat siapapun, dia tidak merasa lebih baik. Itu tawadu. Ya. Saya kalau di asajadah itu kadang-kadang suka apa ya, kalau bahasa orang Jawanya gerentes. Ya Allah, siapa saya gitu. Pak, kalau saya lagi sholat Pak, kalau saya ngimamin di asajadah, atau tahu asajadah ya, sebelah kanan saya Pak, bintang 3. Jenderal Tamrin, Letjen, walaupun udah pensiun. Sebelah kiri saya bintang 2, Jenderal Yuliarto. Dalam hati saya ini siapa? Satpam aja bukan gitu ya. Tapi mereka kok tawadu luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau ada yang baru letnan udah ngongsang mangsing, saya gemes baik. Lu baru letnan baik. Jenderal bintang 3 tawadu. gitu. Tawadu itu merasa orang lain itu lebih baik dari kita, itu tawadu. Ya. Lihat yang lebih tua ya. Saya melihat Pak Benyamin, saya kira lebih tua dari saya. Beliau pasti tahajudnya lebih banyak dari saya. Begitu dong. Sedekahnya pasti lebih banyak dari saya. Istighfarnya pasti lebih banyak dari saya. Lebih tua. Ya. Lihat yang tadi si Entong ini lebih muda. Ya Allah, ini bocah masih muda. Dosanya masih sedikit. Lalu saya dosanya bejibun. Rendah hati itu. Lihat orang kaya ya. Pahami orang kaya.
Mas Kris orang kaya, pasti infaknya, wakafnya, ya, zakatnya, sedekahnya nggak kehitung barangkali. Tapi saya mah rengginang. Lihat orang miskin, kismin, belangsak, ya, ngomong juga sama Allah, ya Allah dia miskin. Ibarat dia belanja di Indomaret. Di Indomaret belanja cuman beli apa? Pulpen yang 2001. Kasirnya kenal, begitu datang ke kasir, ya udah sono dong, gak usah dihitung dah. Di bypass saja. Orang miskin pasti cepat masuk surga. Bahkan itu yang ngomong Nabi, 500.000 tahun orang miskin yang baik itu lebih dulu masuk surga. Sedangkan saya miskin kagak, kaya kagak, belagu, belum tentu saya masuk surga. Bahkan lihat orang gila saja, orang gila ya, orang rendah hati itu lihat orang gila saja tidak merasa lebih baik dari orang gila. Ya Allah, dia gila memang, tapi bagimu tidak susah. Andai engkau recovery sarafnya, sembuh, lalu dia menjadi orang yang istiqomah, meninggal dia husnul khotimah. Lah saya belum tentu. Bahkan melihat orang yang di luar iman kita, misalnya lihat orang kafir, kita akan mengatakan, ya Allah, sudah beribu bahkan berjuta-juta orang yang tadinya non muslim menjadi muslim, dan mereka menjadi pejuang yang luar biasa. Dari mulai Felix Sau sampai Ibu Irne Andon, tapi ada juga Pak Saprudin ya, aduh, kepala kaciprut beliau, mudah-mudahan dapat hidayah lagi ya. Lo orang ustad malah ke sono, ini yang non muslim aja ke sini, mudah-mudahan beliau kembalilah ke pangkuan iman. Nah jadi melihat orang non muslim pun, ya Allah dia masih non muslim betul. Andai engkau berkehendak dengan rahmatmu yang tak bertepi, jam 5:30 lebih 2 menit Allah kasih hidayah dia bersahadat, jam 5:30 lebih 3 menit meninggal, surga selama-lamanya. Surga bu, ada orang ini orang muslim nih masuk surga, jam 6 masuk surga, jam 6 1 menit mati, surga selama-lamanya. Mau nyobain? Ayo daftar dah, asal nego sama Israel, ya itu untungnya. Ya jadi takwa itu huruf pertamanya tak. Yang kedua huruf takwa itu adalah kof, maknanya qanaah. Apa qanaah intinya? Unzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman fawqa minkum. Urusan dunia ngeliat di bawah kita, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Ya saya kalau melihat Mas Kris ya pala saya puyeng, mobil beliau 3 apa 2 Pak? Paris 3 ya. Nah, saya mobil atu doang. Kagak punya kandang ayam lagi saya mah. Puyeng saya kalau ngukurnya sama Mas Kris mah. Tapi kalau saya ngukur sama si Miun yang ngontrak di rumah mertua saya, alhamdulillah lah gua biar kecil juga punya rumah, lu kesiannya ngontrak sono kontraktor. Bersyukur ke bawah ya. Kemudian yang berikutnya kata takwa itu hurufnya wawu. Apa itu wawu? Waro. Orang takwa itu waro. Apa waro? Hati-hati. Kalau bukan miliknya hati-hati. Ya. Jadi ini ada kisah, tapi kisah ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari lagi. Pernah terjadi. Nabi langsung yang menyampaikan. Jadi dulu Pak, ada 2 orang bertransaksi jual beli tanah. Dua-duanya soleh. Yang satu namanya Syekh Abdullah yang punya tanah, yang beli namanya Syekh Abdul Hamid. Jadi ceritanya Syekh Abdullah mau jual tanah, ya. Terus pembeli banyak yang datang. Ya, tanahnya strategis kayaknya. Mungkin buat pengembangan ayam bagus mungkin maksudnya. Mungkin ya. Lalu yang dipilih calon pembelinya tadi Tuan Abdul Hamid. Karena Syekh Abdullah tahu Tuan Abdul Hamid ini dikenal orang baik. Transaksi terjadi, antara di semuanya ridho, sepakat, harganya sepakat, dan setelah itu selesai, ada saksi juga. 1 minggu kemudian setelah transaksi, Syekh Abdul Hamid datang ke Syekh Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temid. Iya tuan.
Lebih mudah Tuan Abdul yang beli itu. Ada apa nih roman-romannya? Begini Tuan Abdullah, saya kan beli tanah sama Tuan, tanahnya doang. Lalu ya ternyata di dalam tanah Tuan ini, setelah saya gali mau saya bikin yayasan, ada kotak ini, kotak peti. Terus isinya apa? Isinya emas Tuan. Lalu ya kan saya mah cuma belinya tanah. Tidak beli ada klausul disebutkan plus atau berikut emas kan enggak. Jadi gimana? Ya, ini punya Tuan lah. Kira-kira ada nggak betul orang kayak gitu ya, pembeli kayak gitu? Orang Jelupang kira-kira ada nggak boleh cari itu? Dikupiak, dikoret-koret jangan nggak ada kali ya. 7 turunan yang kata Syekh Abdullahnya orang soleh lagi. Ya kalau saya mah ya udah sini, simpen dah. Jawabannya bukan main. Tuan Abdul Hamid, ini materainya masih anget. Kan yang di tanda tangan saya telah menjual tanah saya yang sebelah wetan itu. Ya sudah, itu hak antum semuanya. Dari inci per inci. Berarti ini koper punya ente. Kata Tuan Hamid, enggak Tuan Abdullah, saya tetap berprinsip sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tumaninatun fa innal kadhiba ribah. Tinggalkan yang meragukan menuju yang pasti. Ini saya enggak pasti nih, berarti subhat, maka saya tidak mau. Syekh Abdullahnya, enggak bisa. Antum ini punya hak, ini tanah antum katanya. Ya Allah, itu 2 orang Pak. Bukan rebutan barang haram, maka malah tadi saling memberi kesempatan untuk mengambil harta yang sangat berharga. Emas Bu, bukan reginang. La ilaha illallah, kalau cuma reginang mah, lah buat lu dah, sepabrik juga nggak ngapa. Lah ini emas, emas jawahir. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah kalau gitu ini harus diputuskan ini supaya kita nggak makan yang subhat nih, kira-kira begitu. Ini bagi saya juga subhat, bagi ente juga subhat. Punya siapa ini? Ya sudah, akhirnya mereka sepakat datang ke hakim. Hakimnya yang didatengin soleh. Kalau kagak soleh diakal-akalin pakai pasal-pasal, kan begitu Mas Riz. Saya paling gemes Pak kalau ada 2 ahli hukum ngomong, lah ilah, umpamanya Hotma Paris Hutapea perang sama itu nggak ada juntrungannya Pak, pasal kewetan, keadilan ke kulon, apalagi tambah lagi orang ahli hukum 5, lah udah uplak bay udah. Ya karena pasal itu buatan Belanda, buatan manusia. Ini hakimnya, hakim yang setelah menyimak semua apa yang disampaikan oleh 2 orang tadi, baik, saya minta waktu ya bangsa 3 hari untuk memutuskan ini. Nggak apa-apa Tuan, silakan. Ternyata dia bukan cari-cari pasal, ya lah. Kan hidup ini kan tidak semata-mata hukum ya Pak ya. Betul nggak Pak Bahri? Kadang-kadang negara hukum mulu. Emang nggak ada etika? Emang nggak ada akhlak? Misalnya nih, masa pejabat aktif tentara atau polri diangkat jadi PJS misalnya? Ya mungkin secara hukum boleh lah, tapi kan bala kaciprut atuh. Orang sudah era kayak gini kok masih orang-orang yang masih emang kurang apa gajinya? Lah orang jadi polisi aja gajinya udah bagaimana ya? Mau jadi tentara gajinya kalau perwira ngapain pakai pengen jadi PJS segala. Jadi etika juga harus diperhatikan. Ini si hakim minta 3 waktu. Apa yang dilakukan si hakim Pak? Sholat hajat. Artinya apa? Melibatkan Allah. Waduh, saya yakin kalau setiap hakim melibatkan Allah, gak ada orang bilang saya sehat 4 tahun. Betul Pak Toto? Wah, dia mau pakai senjata nembakin saya. Lah yang ini di penjara polisi di Malaka. Saya yakin gak akan terjadi kayak gitu. Yang lucu-lucu lah. Pokoknya kayak sinetron lah kira-kira gitu ya. Tapi ini minta Allah yang memutuskan. Ketemu Allah kasih jalan keluar karena Allah yang diminta, ya Allah kasih. Hakimnya soleh. Apa yang terjadi? Dipanggil dua-duanya lagi. Udah 3 hari. Tuan Abdullah siap. Tuan Abdul Hamid siap. Menyimak, memperhatikan
Apa lagi ya kalau klausul itu? Menimbang. Memutuskan dalam waktu 3 hari yang singkat sesingkat-singkatnya. Maka sesuai dengan apa yang saya mohonkan kepada Allah, bismillah, Allah memberikan keputusan ini harus dimiliki oleh nasab kalian. Hanya hakim ini nanya, Tuan Abdullah punya anak? Punya. Laki perempuan? Laki. Umur 26. Tuan Abdullah punya anak? Punya. Laki perempuan? Perempuan. Umur 23. Tuan Abdullah namanya siapa anaknya? Mi'un. Biar gampang. Ini Tuan Hamid marfu'ah. Akhirnya kata Tuan Hakim, bagaimana Tuan Abdullah, Tuan Hamid? Kalau anak kalian dijodohin saja, nanti emas yang di koper tadi sedekahkan buat mereka. Kan akur tuh. Masya Allah. Semuanya hanya lapang dada menerima. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu nggak kemana-mana, kembali ke anak cucunya, hartanya. Karena sedekah itu beda dengan zakat. Zakat mah sudah ada golongannya 8. Tapi kalau sedekah, anak boleh sedekah ke orang tua juga boleh sedekah sama anak. Nah, ini namanya warok. Hati-hati kalau bukan milik kita. Kemarin rame kan di TV atau di media ya tentang si Halimah. Ada yang dengar nggak si Halimah? Ya kurang gaul ini. Orang BSD sama orang Jelupang kalah ya. Orang Jelupang orang pinggiran pojokan. TV-nya gangguan rupanya ini. Si Halimah cleaning service Bandara Soekarno Hatta. Ya. Nemuin dompet, ada ceknya. Baru nyambung tuh Pak Dokter. Ceknya nggak main-main, isinya 3,5 miliar. Itu kalau beli cimol duit segitu, Bu. Keleleh. Ini bocah ini anak Betawi lagi, masih gadis ya. Loh, saya nggak punya nomor WA-nya Pak Dokter ya. Iya nggak punya. Oh kalau kasih Pak Fahmi repot saya. Kalah saya Pak. Si Halimah ini sudah 10 tahun kerja di situ. Begitu tahu dia juga tahu lah Bang, mode SMA dia juga tahu ini cek ditertera kan angkanya. Ya kalau model mohon maaf ya kagak warok mah ini dia nih. Lah cek mah kan bebas mencairkannya. Nggak masalah kan, bukan orang yang punya cek juga. Ini malah dilaporin ke security. Begitu laporan security, lapor ke manajemen. Singkat cerita, ketemu tuh sama yang punya cek itu. Ya karuan aja yang punya cek. Waduh, 3 miliar. Beli empang di Ciseeng Pak. Mantap bener. Buka pos lagi di sono. Pos ronda. Pak Dokter ini sensitif bener urusan yang ini ya. Pos ronda. Ya kan harus dirondain empang ya Pak Toto ya. Pak Jawain belum nyambung, belum koneksi. Zikir mulu dari tadi. Orang langitan itu beda emang ya. Bukan main. Bisa 2 fokusnya ya. Pahalanya double di luar biasa. Nah jadi akhirnya ya dikasih lah apresiasi ya. Tapi yang membuat si Halimah ini dapat berkah apa? Dan kalau duit kan bisa habis kan, cepat habis ya. Ternyata pihak manajemen betul-betul mengapresiasi ketika ada konsolidasi karyawati, padahal dia lulusan SMA, tapi kemudian dilantik karena kejujurannya menjadi supervisor. Gajinya langsung 3 kali lipat, namanya harum di teman-teman, di lingkungan. Ya mungkin udah banyak yang mau jadikan bini kali. Orang jujur begitu kan susah zaman sekarang. Udah gitu keluarganya bangga luar biasa. Kalau jalan pulang kampung di sapa, lu jujur amat lu Neng ya, masa lu dah digituin. Dan yang paling penting rame viral di langit. Karena 1001 orang model kayak gitu sekarang di dunia. Berkah apa itu? Wara. Takwa itu wara. Nah takwa yang berikutnya hurufnya Y itu yakin. Yakin kita ada akhirat. Yakin ada pengadilan Allah yang paling adil. Yakin ada neraka. Yakin sekecil apapun akan
Hitung. Nah, keyakinan kayak ini yang membuat orang beriman itu hidupnya insya Allah agak stabil. Nah, ujung ayat ini mengatakan uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa infak walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Maksudnya apa? Kaya miskin tetap infak. Ketika kaya dia infak bersyukur. Kenapa? La azidannakum, bakal ditambahin nanti nikmatnya, walaupun ditambahnya tidak harus dengan uang, ya dengan apa saja terserah Allah. Nah, ketika kita justru uangnya lagi sedikit, infak. Kenapa? Ya jelibur rizqo. Yang namanya infak itu mancing rezeki, mancing berkah. Maka orang yang bertakwa, mau kaya kayak mau miskin, ya dia infak. Ya. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaidha. Orang yang takwa yang diperintahkan tadi surga itu yang menahan marah. Tapi ada teorinya apa? Kalau kita menahan marah bukan karena Allah, bengek-bengek kita. Tensi bisa naik, migrain bisa kumat. Nah, maka tirulah Nabi. Nabi marah, nama beliau juga manusia biasa, tapi beliau tahan marahnya karena Allah. Nah, ketika sudah karena Allah ternetralisir tadi. Maka Nabi menjanjikan la takdob walakal jannah. Tahan marah karena Allah, kamu nanti dapat surga. Rewardnya surga lagi. Jadi Bapak, saya yakin kita semua kan manusia biasa, pasti suka marah. Nggak apa-apa Pak marah. Nggak apa-apa marah. Tapi ketika marah, ingat tadi, saya mau tahan marah saya, tapi karena Allah, bukan karena saya. Karena Allah. Insya Allah nanti itu temperatur batin akan kondusif, jiwa akan baik. Nah, yang berikutnya terakhir, wal afina anin nas. Orang takwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini halal bihalal. Tapi ini ada kisah nyata nih. Tapi nggak usah ngomong ya Bu. Ini kisah nyata. Ibu-ibu. Ibu ini Allah takdirin suaminya bangor, temperamental. Jadi si ibu ini kalau bukan karena anak mau udah pengen bercerai baik, tapi lantaran ditahan-tahan mikirin anak. Tapi mentok sampai nyundul, psikologinya nggak sanggup lagi ngadepin lakinya ini. Udah temperamental ya, kadang-kadang Bang Toyib ya, kalau mancing 2 hari 2 malam, nyawer getap ya kan, ribet urusan laki kayak gini modelnya. Nah, singkat cerita cerai. Si istrinya minta cerai dan diceraikan. Nah, ketika cerai ini si istrinya ini ya itu haidnya tidak lancar. Kan biasanya haidnya dari seminggu. Tapi setelah bercerai malah haidnya itu hampir sebulan. Kan repotnya bukan main. Konsultasi ke medis sehat. Akhirnya dia konsultasi ke seorang ustazah lah. Lalu ditanya, ibu punya suami, udah bercerai, Bu? Udah bercerai. Emang ada apa bercerai? Aduh, laki saya kayak ulek, Bu. Kayak ulek. Saya kadang-kadang suka ditampar dan sebagainya. Jadi Ibu, suaminya begitu? Iya. Makanya Bu, saya selalu ingat dia walaupun sudah bercerai. Saya kalau sekelebat bayangan dia, hati saya hancur. Nah, kata saya ketemu penyakitnya. Ini yang mentahkan ibu, haidnya tidak lancar. Coba mulai sekarang ibu ikhlaskan, lapangkan. Karena Allah tapi saya maafkan tulus, setulus-tulusnya. Maaf yang semaaf-maafnya. Ya. Dan dikerjakan sarannya itu. Dia maafkan. Ketika berkelambat bayangannya, sudah saya maafkan karena Allah. Alhamdulillah haidnya normal. Ini kisah nyata. Kalau begitu orang yang tidak memaafkan itu ada pengaruh pada fisik, pada jiwa dan sebagainya. Makanya kalau mau memaafkan jangan pucuknya doang, bongkotnya masih digenggam. Ada orang minta maaf sama kita. Ya udah gua maafin lu ya. Ini lebaran, ini Syawal. Tapi omongan lu kagak bakal gua lupain seumur hidup. Lah, biji mana ini? Pucuknya dilepas, bongkotnya dipegang. Ini mentakan bikin sakit. Coba dah dimaafin. WC, tas. Nanti tidur nyenyak. Coba rasain. Hidup berkualitas, haidnya lancar dan sebagainya.
atau mungkin laki-laki bisnisnya lancar. Karena itu sangat berpengaruh gitu, tidak memaafkan. Maka halal bihalal intinya adalah tadi memaafkan setuntas-tuntasnya. Maka kalau mau mengambil ini terakhir, saya ingin mengacu kepada seorang sahabat yang mohon maaf prestasi ibadahnya sih biasa-biasa saja. Tapi ketika Abdullah bin Amr nginap di rumah dia 3 hari, dia bilang, saudaraku, saya ini nginep bukan apa-apa, tapi saya ingin tahu rahasianya. Kenapa antum, kata Nabi, dikatakan saya ti ahlul jannah, ada calon penghuni surga, sampai 3 kali. Nabi Muhammad gak main-main kalau ngomong. Saya nginep di rumah ente 3 hari gak ada apa-apanya. Bangun ya mepet-mepet subuh. Orang tahajud paling 2 rakaat. Baca Quran sekebetan. Tapi kenapa antum kok dibilang Nabi ahli surga sampai 3 kali ya? Tolonglah kasih kisi-kisinya lah, saya biar nggak lenggang kanggung ini. Oh, baru dikasih tahu. Begini bro, saya ini memang ibadahnya biasa. Tapi sejak saya masuk Islam, saya pastikan 3 hal ini ada pada diri saya. Apa bro? 1, saya tidak pernah mau iri hati dengan saudaraku yang seiman urusan dunia. Mau dia jadi RW kayak, mau dia jadi ketua DKM, mau jadi DPR kan, saya bersyukur saja alhamdulillah. Mau dia punya kandang ayam kayak mas, pokoknya saya nggak mau iri ya. Saya jujur kalau masuk ke BSD, ke rumah orang BSD, itu jarang yang mobilnya 1 ya. Kenapa ya? Saya kemarin ke Pak Bunyamin, masya Allah, mobil sampai 3 apa berapa itu? Bukan gitu. Iya sekarang habis ngaji banyak lupa lagi. Enggak, saya pikirnya apa? 1 mobil aja balik pajaknya 3 juta, kemarin R3 3.200.000 loh. Lagi yang banyak. Tapi yang jelas bahwa betul kata Pak Haji Tepenyam tadi, kita harus memahami bahwa apa yang kita punya di dunia adalah cuma titipan. Tadi apa saya mau ngomong apa tadi ya? Terakhir tadi. Lah. Enggak, tadi kan saya ngomong terakhir apa kan? Apa tadi ya? Apa tadi? BSD kenapa? Bukan itu. Bukan itu Bu Haji. Nah, tuh iya, apa tadi? Sahabat Allah sih Ibu Bamin. Sahabat tadi yang Abdullah bin Amr nginep 3 hari kan? Bilang saya sih ibadah biasa, tapi saya tidak pernah mau iri hati dalam urusan. Yang kedua, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah mau membenci saudaraku seiman, walaupun bagaimanapun ya. Yang ketiga, sejak saya masuk Islam, saya selalu memaafkan saudaraku seiman. Kalau mau tidur saya maafin. Kata Abdul bin Amr, ya ini rahasianya. Ente mentahkan dibilang ahli surga 3 kali. Emang 3 kelebihan ente. Tidak iri. Kagak mau benci. Sama apa tadi? Maafin. Ini saya kira inti halal bihalal ini. Kalau kita bisa ngamalin ini, berarti kita halal bihalal. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.